Ada pertanyaan bagaimana hukum sedekah untuk pancingan nyaur hutang. Nah, ini lagi viral, lagi trending. Katanya utangnya sudah tidak masuk akal dan menjadi sorotan karena menyangkut nama seorang ustadz besar, ustadz yang terkenal. Saya tidak sebut namanya, mungkin jenengan sudah tahu sendiri-sendiri. Sebenarnya masalah ini perlu dikaji dengan sangat detail karena ini bisa dipisahkan dengan dua konteks permasalahan. Ada konteks sedekah dalam keadaan dia punya hutang, dan ada sedekah memang untuk pancingan nyaur hutang. Kalau sedekah dalam keadaan dia punya hutang, ya baik-baik saja. Kenapa? Kalau kita nunggu sampai tidak punya hutang untuk sekedar sedekah, ya kira banyak orang tidak bisa sedekah. Kenapa? Kadang orang hutangnya miliaran, tapi dia punya waktu untuk waktu nyaurnya, mungkin masih belum jatuh tempo, atau mungkin yang lain, dia punya yang lain. Kalau memang sedekah secara umum memang lillahi ta'ala, dengan kondisi dia punya utang, ya baik-baik saja. Bahkan nanti juga akan ada fadilatus sedekah, ada keajaiban sedekah. Yang masalah sedekah untuk pancingan nyaur hutang, ini malah akan terjadi tarodud, tarik menarik dua hukum antara kewajiban nyaur hutang dengan sunnah sedekah. Ini yang masalah. Kalau semacam ini sedekah untuk pancingan nyaur hutang, saya kira kurang baik. Kenapa? Karena nyaur hutang hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Dan menurut hemat saya, orang yang sedekah untuk pancingan nyaur hutang ini banyak yang tidak berhasil. Saya pernah punya teman sampai apapun diberikan karena untuk pancingan nyaur hutang, malah banyak hutangnya, kadang malah habis. Borong apa diberikan supaya hutangnya terlunas, ya mungkin Allah memberikan keajaiban, tapi ini karena ada sekat, ada hijab hutang yang lebih wajib untuk disaur tadi. Lah kalau sedekah ini untuk hal yang lain, keajaiban sedekah untuk hal yang lain, dalam kondisi dia tidak punya hutang ataupun dia sedekah untuk hal lain bukan untuk nyaur hutang, ini banyak yang berhasil. Tidak punya anak-anak, dia banyak sedekah, barokah sedekah supaya dikaruniai anak, banyak berhasil. Ingin dapat jodoh, dia banyak sedekah supaya segera didapatkan jodohnya. Punya hajat besar, dia banyak sedekah supaya digampangkan hajatnya. Mau buka apa, usaha, punya usaha, banyak sedekah, ini banyak berhasil. Nah, awas ya. Jadi ada sedekah yang memang untuk pancingan nyaur hutang. Ini yang saya masalahkan. Awas, video ini jangan dipotong. Video ini jangan dipotong. Ini yang banyak masalah. Kenapa? Karena terhalang oleh kewajiban nyaur hutang. Paham ya? Jadi ada beberapa poin tadi. Sedekah untuk wasilah, sebenarnya kalau amal itu ya lillahi ta'ala saja, tapi nggak apa-apa lah sebagai fadhilul amal kita supaya lebih semangat untuk hal yang lain, supaya anaknya menjadi orang yang alim, menjadi orang sukses, kita dengan wasilah sedekah, supaya usahanya lancar, wasilah sedekah. Tapi kalau untuk supaya bisa nyaur hutang, ini agaknya sulit, banyak yang masalah, banyak orang yang mentraktir. Kenapa? Supaya punya keajaiban bisa nyaur hutang, malah masalah. Saya diberi apa itu, nanti akhirnya apa? Hutangnya tambah banyak. Kalau memang sedekah untuk nyaur hutang, lebih baik ya dicicilkan saja untuk nyaur hutangnya. Ya, paham ya? Jadi jangan dipotong atau jangan dipelintir-pelintir keterangan saya ini. Ada sedekah murni lillahi ta'ala, ada sedekah untuk wasilah hal yang lain, ada sedekah dalam kondisi masih punya hutang, dan ada sedekah untuk
pancingannya hutang. Semuanya ada konsekuensi masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah untuk hati yang ahli sedekah, dan kita diberikan jalan keluar untuk yang lain. Kita punya hutang, mudah-mudahan. Lah, kalau punya hutang, nah ini penting, kalau punya hutang besar, itu yang banyak hasil, yakni dengan berdoa dan betul-betul munajat pada Allah. Baca Astaghfirullahaladzim 1000 kali atau 7000 kali setiap malam, atau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 1111, atau baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 7000, atau baca apapun, surat Waqiah 25 kali, Yasin 41 kali. Jadi dengan taqarrub, dengan munajat kepada Allah. Kalau ya sidik telekung itu dengan baca ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil, mulai jam 12 malam sampai subuh. Itu malah ada keajaiban oleh Allah dari jalan lain. Terima kasih, mudah bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.